Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya atas nama Alfian Nursifa yang biasa disapa Chelsea. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesempatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik, langsung saja tanpa berlama-lama di sini saya akan menjelaskan materi tentang startup syariah yang dimana di sini saya mengangkat judulnya itu Evermos. Di sini pengertian atau maksud dari Evermos. Evermos adalah startup teknologi asal Indonesia yang menyediakan platform bagi masyarakat untuk menjadi reseller tanpa harus memiliki stok barang. Perusahaan berfokus pada pemasaran produk halal dan pemberdayaan UMKM melalui teknologi digital. Selain menyediakan platform perdagangan, Evermos juga memberikan pelatihan bisnis, pendampingan, dan membangun komunikasi sellers di berbagai daerah. Adapun visi dari Evermore tersebut yaitu membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dengan memberdayakan masyarakat, khususnya UMKM dan perempuan melalui teknologi serta peluang usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Misi dari UMKM itu ada beberapa poin. Yang pertama itu memperdayakan UMKM agar mampu memperluas pasar. Yang kedua itu membuka peluang usaha bagi masyarakat melalui sistem reseller, menyediakan produk halal yang berkualitas, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui teknologi digital. Dan yang terakhir itu membangun ekosistem bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan keadilan. Oke, selanjutnya itu Evermore ada strategi rekrut strategi keberlanjutan yang diterapkan Evermos. Yang pertama itu pemberdayaan UMKM. Lalu yang kedua itu membangun ekosistem resellers, mengembangkan SDM atau sumber daya manusia. Keempat itu pemanfaatan teknologi digital. Yang kelima itu penerapan prinsip syariah. Dan keenam itu dampak sosial. Jadi yang pertama, Evermore membantu UMKM memperluas pasar melalui platform digital, sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan penjualan dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Membangun ekosistem resell. Evermore membuka peluang usaha bagi masyarakat dengan sistem resell tanpa harus memiliki stok barang. Pengembangan SDM, yaitu perusahaan memberikan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi bagi karyawan maupun reseller agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Yang keempat itu pemanfaatan teknologi digital. Evermore atau memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi, pemasaran, dan pengelolaan bisnis sehingga operasional menjadi lebih efisien dan mampu menjangkau pelanggan di berbagai wilayah Indonesia. Kelima, penerapan prinsip syariah. Evermore menjalankan bisnis dengan mengedepankan prinsip syariah seperti amanah atau kejujuran, sidik, keadilan, adil, dan transparansi. Pendekatan ini bertujuan membangun kepercayaan pelanggan, mitra, dan investor. Selain mengajar keuntungan, Evermore berfokus pada pencipta dampak sosial melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan literasi digital, dan perluas akses masyarakat terhadap peluang usaha. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip syariah yang diintegrasikan dalam model bisnis Evermore. Yang pertama itu menyediakan produk halal. Yang kedua, transaksi transparan, menghindari riba, menjunjung tinggi nilai amanah, keadilan, pemberdayaan ekonomi umat.
Nah, selanjutnya itu ada tantangan dan rekomendasi untuk startup syariah. Tantangan yaitu persaingan dengan startup konvensional. Startup syariah harus bersaing dalam inovasi, teknologi, harga, dan kualitas layanan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya lebih besar. Lalu yang kedua itu literasi ekonomi syariah yang masih terbatas sebagai masyarakat belum memahami konsep bisnis syariah sehingga diperlukan edukasi yang berkelanjutan. Ketiga itu keterbatasan pendanaan, yang dimana tidak semua investor memiliki fokus pada bisnis syariah, sehingga startup perlu mencari sumber pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat itu rekrutmen SDM yang sesuai, yang dimana yaitu menemukan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi sekaligus memahami nilai-nilai syariah yang masih menjadi tantangan. Yang kelima itu menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, di mana startup harus memastikan seluruh proses bisnis, produk, layanan, dan kerjasama tetap sesuai dengan prinsip syariah seiring pertumbuhan perusahaan. Dan di sini ada rekomendasi, yaitu rekomendasi yang dapat di yang dapat kita ikuti. Yang pertama itu memperkuat inovasi berbasis teknologi, yang dimana dia mengembangkan layanan digital yang mudah digunakan, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Lalu yang kedua itu meningkatkan literasi ekonomi syariah. Nah, dia melakukan edukasi kepada masyarakat melalui seminar, media sosial, webinar, dan kerjasama dengan institusi pendidikan maupun komunitas. Lalu yang ketiga itu menerapkan tata kelola syariah yang baik, yang dimana dia menyusun kebijaksanaan perusahaan yang jelas serta melibatkan dewan pengawas syariah atau konsultan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Lalu yang keempat itu mengembangkan SDM secara berkelanjutan, yaitu memberikan pelatihan mengenai kompetensi profesional sekaligus pemahaman tentang etika bisnis dan nilai-nilai Islam. Lalu yang terakhir itu membangun kolaborasi strategis, yaitu menjalin kerjasama dengan UMKM, lembaga keuangan syariah, investor, perguruan tinggi, dan pemerintahan untuk memperluas jaringan dan memperkuat ekosistem bisnis. Baik, mungkin itu sajalah penjelasan singkat dari saya mengenai startup syariah atau Evermores. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman atau saudara-saudari yang menontonnya. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.